Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 11 kebiasaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang wanita, dan bahkan dari beberapa kebiasaan tersebut justru malah dianggap keren oleh sebagian wanita. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Satu-satunya jalan yang bisa didapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan cara mentaati semua perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarangnya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak dari wanita-wanita pada zaman ini yang secara sadar maupun dilakukan dengan sengaja justru. Nah, perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita saja yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil pun juga sering dilakukan dan sering dianggap remeh bagi sebagian wanita, dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah menurut dasar hukum Islam dan juga menurut Al-Qur'an, yang harus diwaspadai dan juga dihindari. Oke, yang pertama di antara 11 kebiasaan wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisiknya baik di dalam bentuk rupanya, baik dalam fisik itu bisa dalam bentuk rupa atau wajah, warna dan juga fungsi, merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan fisik itu dimaksud di sini adalah contoh seperti operasi dan juga menambah tinggi badan. Kemudian termasuk juga implan payudara, kemudian sedot lemak, dan ada yang justru malah hidungnya itu dibikin mancung. Nah, perubahan-perubahan ini tujuan kalau dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercantik diri, nah ini justru malah menjadikannya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hal itu ingin diperlihatkan khusus kepada seorang pria atau lawan jenisnya tentunya. Jadi seorang wanita itu melakukan hal-hal tersebut ya rata-rata tujuannya hanyalah untuk supaya dilihat oleh para pria, dan bukan karena tujuan medis ya, atau kesehatan. Jadi dilakukan hanya semata-mata untuk mempercantik diri, bukan karena kebutuhan medis atau kesehatan, entah itu sakit sehingga harus menjalani operasi, atau terjadi sebuah insiden sehingga hidungnya itu rusak kemudian harus dioperasi. Nah, lain karena tujuan medis, sehingga hal itulah yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perubahan fisik itu dilakukan karena mengobati penyakit, ini lain lagi, maka boleh ya, boleh dengan dalil untuk penyembuhan. Jadi hukumnya menjadi boleh adanya perubahan fisik itu karena dilakukan dengan tujuan untuk kesembuhan karena adanya penyakit. Kalau hanya untuk mempercantik diri, itu yang
diharamkan dan tidak diperbolehkan, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kebiasaan yang kedua adalah melakukan pernikahan sejenis, naudzubillah min dzalik ya. Jadi untuk hal ini pun sudah jelas, negara pun tidak mengizinkan adanya perkawinan sejenis dari seorang wanita maupun juga seorang pria. Apabila seorang wanita itu melakukan pernikahan dengan jenisnya sendiri, wanita dengan wanita, maka wanita itu akan masuk ke dalam golongan wanita yang zina, yang serupa dengan berzina dengan laki-laki lain. Jadi itu dianggap sebagai wanita yang golongan wanita yang zina, dan zina itu serupa dengan berzina dengan laki-laki lain. Dan yang jelas perlakuan atau kelakuan seperti ini, menikah dengan sesama jenis itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah wanita jazriyah. Wanita jazriyah atau wanita yang perilakunya itu kasar dan juga sombong dia, itu merupakan dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang selalu kasar dan juga sombong kepada orang lain, contoh seperti sering teriak-teriak, sering berteriak kalau ngomong, tidak mau bergaul dan juga terlalu membanggakan dirinya, dan itu merupakan suatu kebiasaan yang dibenci oleh Allah. Jadi kok ada wanita itu yang ngomongnya suka teriak-teriak, kemudian dia juga sombong, apalagi dia juga menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, maka kebiasaan seperti inilah yang termasuk di dalam kategori kebiasaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sikap wanita seperti ini itu merupakan sikap yang akan membuat Allah itu bisa murka. Ya, tentunya salah satunya dengan sikap yang sombong. Dan wanita itu kan harusnya lemah lembut. Ya, kodratnya seperti itu. Kalau ada wanita itu yang kasar, ngomongnya kasar dan sombong pula, ya otomatis Allah pun juga tidak menyukainya, makhluk lain pun juga tidak menyukainya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan seperti inilah yang harus dihindari dan diwaspadai untuk setiap wanita. Bagi yang merasa perlakuannya kasar ya, sebagai seorang wanita, maka mudah-mudahan diberikan hidayah untuk bisa merubah kebiasaan tersebut. Adapun yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam, suami merupakan seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberi gambaran atau contoh jika suami memberi perintah untuk suatu pekerjaan yang baik, seperti contoh memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintahnya yang diberikan kepada dari suaminya. Jadi perintah yang baik
yaitu memindahkan sesuatu lah, jangan bukit-bukit terlalu besar. Jadi memindahkan sesuatu, dan itu kan sepele ya, hanya memindahkan sesuatu dan itu pun tidak berat. Dan perintah tersebut istri wajib untuk melaksanakannya. Namun jika hal itu tidak dihiraukan, setiap perintah suami tidak dihiraukan, maka hal itu akan menjadi atau bisa membuat Allah itu murka kepada istri tersebut. Kemudian yang kelima yaitu syirik. Dosa yang identik dengan seorang wanita yang dibenci oleh Allah adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung atau juga tidak langsung, secara nyata atau terselubung. Yang jelas syirik adalah bentuk perbuatan menyekutukan Allah. Dan syirik terbagi menjadi dua, yaitu ada syirik besar di dalam beranggapan sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada syirik kecil yang merupakan hasrat atau juga keinginan untuk memperoleh sebuah pujian dari sesamanya atau sama manusia, baik itu urusan ibadah ataupun juga urusan-urusan yang lain. Adapun yang keenam adalah jawazah. Jawazah adalah wanita, dengan kata lain wanita itu terlalu royal. Ada wanita itu yang terlalu royal dan juga rakus, pelit dan juga banyak makan, merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi royal tapi dengan dirinya sendiri, artinya dia itu rakus, pelit, banyak makan. Nah, hal atau kebiasaan seperti itulah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu pelit dan juga kikir, dikarenakan sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa dikarenakan mereka itu pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun juga melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa ataupun durhaka, lalu mereka pun juga durhaka dan berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Adapun yang ketujuh adalah banyak bicara dan juga pembual. Yang jelas setiap wanita ya rata-rata banyak bicara, tapi tidak semuanya itu suka membual. Dosa yang sangat identik dengan wanita, salah satunya adalah dia itu terlalu banyak bicara, dan juga sedangkan dosa tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah satharun, atau orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong tapi omongannya tidak ada manfaatnya. Mutasyadikun, yaitu yang membual dan bicara seenaknya saja, dan muafikun dan muafahikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah,
kami telah mengetahui siapa itu Satharun dan juga Mutasyaddiqun. Tapi Mutafaihun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Nah, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Istilahnya mutafaihikun. Hadis riwayat Ahmad ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Kemudian kebiasaan yang dibenci oleh Allah diantaranya yang ke-8 adalah menolak hubungan suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur untuk umatnya agar hidup dengan berpasang-pasang untuk mendapatkan keturunan. Bagi mereka yang sudah terikat di dalam sebuah pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal tentunya untuk melakukan hubungan antara suami dan juga istri guna memperoleh sebuah keturunan, dan keturunan itu untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila ada istri itu yang menolak saat suaminya ingin mengajak berhubungan intim, maka istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Karena sebab hal itu merupakan kewajiban dari wanita di dalam ajaran Islam. Jadi kok ada wanita yang statusnya adalah istri yang sah, kemudian suaminya pada suatu ketika mengajaknya untuk bergaul atau berhubungan intim dan istri tersebut menolak, maka dia tidak tahu bahwa dia telah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya sendiri, yaitu istri itu tadi. Maka janganlah sekali-kali seorang istri itu menolak ajakan suaminya. Karena dalam hadis pun sudah dijelaskan, penduduk langit akan murka ketika seorang istri itu menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim. Dan yang ke-9 adalah munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita itu terlihat solehah, ya. Jadi seolah-olah itu solehah kelihatannya. Namun di balik itu wanita, jadi di balik kesolehannya itu ternyata dia merupakan wanita yang kejam, bahkan berlaku tidak baik kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi munafik itu menyembunyikan sifat aslinya di hadapan orang lain, padahal dia tidak seperti apa yang ditampilkan. Jadi munafik itu seperti itu. Sifatnya sebenarnya kejam, bahkan suka menyakiti orang yang ada di dekatnya. Namun di hadapan orang lain dia itu berlagak kayak wanita solehah. Itu yang disebut munafik. Adapun yang ke-10 adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Banyakan dari kita yang sering menjumpai wanita yang berlagak seperti laki-laki atau menyerupai seperti laki-laki. Biasanya wanita-wanita tomboy. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambutnya itu pendek kayak orang laki-laki, dan juga cara berpakaiannya persis kayak laki-laki. Dan biasanya hal itu justru membuat para wanita itu merasa bangga, padahal hal itu dibenci oleh Allah.
Wanita seperti itu tidak sadar bahwa dirinya itu sudah menumpuk dosa dikarenakan menyerupai seorang laki-laki dan juga membuka aurat. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Jadi banyak sekarang itu seorang wanita yang ingin terlihat seperti laki-laki dan terlihat macho, sehingga pakaian dan juga gaya rambutnya pun juga ikut mirip ya, seperti laki-laki. Adapun yang ke-11 adalah melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh kaum pria, namun wanita pun juga dilaknat dalam urusan nyuap menyuap. Dalam hal ini suap menyuap itu bisa dilakukan laki-laki dan juga perempuan. Karena suap menyuap ya tentunya tidak boleh ya, dan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allah itu melaknat orang yang menyuap dan juga yang menerima suap di dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari suap dan menerima suap itu terjadi di dalam pengadilan, baik itu dilakukan oleh seorang wanita maupun dilakukan oleh seorang laki-laki, baik yang menyuap maupun yang menerima suap, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah tadi 11 kebiasaan yang bisa kita sampaikan, kebiasaan-kebiasaan dari wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak kita yang memiliki kebiasaan tersebut mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera merubahnya. Supaya apa? Supaya keluarga kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.